Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Kembali kita mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala di mana pada hari dan kesempatan yang berbahagia ini masih diberikannya nikmatnya kepada kita, terkhusus nikmat kesehatan dan kesempatan sehingga kita dapat melanjutkan kembali kegiatan pembelajaran kita, yakni pada hari ini kita akan lihat bagaimana pandangan ulama, bagaimana pandangan ulama intelektual muslim, bagaimana pandangan ulama ataupun para intelektual muslim tentang demokrasi. Jadi dalam hal ini ada beberapa pendapat yang jelas di sini. Pengertian ataupun pendapat demokrasi itu menurut para ulama terbagi menjadi dua. Yang pertama, ada yang berpendapat menerima terhadap demokrasi. Ada yang pendapat kedua mengatakan tidak dapat diterima. Kedua hal ini tentunya bisa kita lihat bagaimana pendapat para ahli atau para intelektual muslim terhadap yang namanya demokrasi. Kita lihat bahwa Abul A'la Al-Maududi berpendapat, beliau mengatakan demokrasi itu adalah buatan manusia sekaligus produk dari pertentangan barat terhadap agama, sehingga cenderung sekuler. Karenanya Al-Maududi menganggap demokrasi modern merupakan suatu yang bersifat syirik. Jadi pendapat Al-Maududi ini menegaskan bahwa demokrasi ini adalah buatan manusia sekaligus produk pertentangan barat. Jadi kalau dilihat Al-Maududi ini, dia lebih menekankan kepada keislaman. Jadi Islam menganut paham teokrasi berdasarkan hukum Tuhan, bukan hukum manusia. Sementara demokrasi itu merupakan ciptaan manusia. Tetapi menurut Al-Maududi, beliau lebih menuturkan bahwa demokrasi itu tidak cocok menurut Islam. Karena Islam itu menurut beliau adalah menganut paham teokrasi ataupun berdasarkan hukum Tuhan. Jadi hukum yang dibuat oleh manusia itu tidak cocok untuk dipedomani menurut Al-Maududi. Sementara kita lihat Muhammad Iqbal, beliau juga mengajukan pendapat bahwa demokrasi merupakan kekuasaan dari rakyat oleh rakyat. Ya, dari rakyat oleh rakyat, ini menurut Muhammad Iqbal. Dan untuk rakyat telah mengabaikan keberadaan agama. Jadi karena dia berasal dari rakyat oleh rakyat untuk rakyat, Iqbal mengatakan bahwa ini mengabaikan keberadaan agama, seolah agama tidak nampak di sana lagi, kata Iqbal. Jadi parlemen sebagai salah satu pilar demokrasi dapat saja menetapkan hukum yang bertentangan dengan nilai agama ataupun kalau anggotanya menghendaki. Karenanya menurut Iqbal, Islam tidak dapat menerima model demokrasi. Islam tidak dapat menerima model demokrasi. Kenapa? Karena tadi Iqbal sudah mengemukakan bahwa demokrasi itu adalah mengabaikan keberadaan agama. Karena dari rakyat untuk rakyat, oleh rakyat untuk rakyat. Nah, jadi di sana nampak agama diabaikan. Maka menurut Iqbal itu demokrasi tidak dapat diterima. Bahkan Iqbal menawarkan sebuah konsep demokrasi.
Konsep beliau demokrasi spiritual yang dilandasi oleh etika dan moral ketuhanan. Jadi konsep yang ditawarkannya, kalau kita lihat ada beberapa kriteria yang kita lihat, bahwa yang pertama tauhid sebagai landasan asasi, kepatuhan pada hukum, toleransi sesama warga, tidak dibatasi wilayah, ras dan warna kulit, penafsiran hukum Tuhan melalui ijtihad. Ini menurut Iqbal yang ditawarkan beliau, bagaimana demokrasi yang seharusnya tidak mengabaikan agama. Inilah tawaran daripada Iqbal. Jadi Iqbal, dia demokrasi itu kurang menerima. Dia tidak menerima bahwa demokrasi itu yang menurut Iqbal, karena dia dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Mengabaikan, karena dia ada rakyat, berarti mengabaikan bagaimana yang namanya ketuhanan atau agama. Kita lanjut kembali terhadap Muhammad Imarah. Muhammad Imarah juga berpendapat bahwa menurut Imarah, Islam tidak menerima demokrasi secara mutlak. Ya, Islam tidak menerima demokrasi secara mutlak. Maka Imarah mengatakan demokrasi itu kekuasaan legalitas, ya, legislatif, kekuasaan legislatif. Ya, demokrasi itu merupakan kekuasaan. Saya ulang, demokrasi itu merupakan kekuasaan legislatif. Ya, membuat dan menetapkan hukum secara mutlak berada di tangan rakyat. Ya, membuat dan menetapkan hukum secara mutlak berada di tangan rakyat. Jadi menurut Imarah ini berarti demokrasi ini juga adalah salah. Jadi sistem surah Islam, kekuasaan tersebut merupakan wewenang Allah. Sementara di demokrasi tidak. Di demokrasi kekuasaan itu, ya kan, legislatif, membuat dan menetapkan hukum secara mutlak. Jadi legislatif yang buat hukum. Tetapi menurut surah, dia berdasarkan surah bahwa kekuasaan itu merupakan suatu ketetapan ataupun merupakan wewenang Allah Subhanahu wa taala. Jadi menurut Imarah, dia belum bisa menerima demokrasi. Juga Yusuf Al-Qardawi, kalau kita lihat, Al-Qardawi mengatakan substansi demokrasi ajaran sejalan dengan Islam. Menurut Al-Qardawi, bahwa demokrasi itu, substansi demokrasi itu sejalan dengan Islam. Jadi beliau menerima tentang demokrasi. Ya. Jadi beberapa hal dikemukakannya, bahwa dalam demokrasi proses pemilihan melibatkan banyak orang untuk mengangkat seorang kandidat yang berhak memimpin dan mengurus keadaan mereka. Jadi menurut dia, ya bagus untuk kehadiran demokrasi. Yang berikutnya, rakyat, ya kan, setiap rakyat meluruskan penguasa. Ada kekuasaan rakyat. Berikutnya, penilaian umum termasuk jenis pemberian saksi. Ya. Berikutnya, berdasarkan suara mayoritas demokrasi itu. Jadi ada saksi pemilihan umum itu, ada saksinya, ada jenis pemberian saksi. Jadi ada saksinya, ya, ada saksinya
bagaimana pemilihan umum itu. Jadi tidak semena-mena ada saksi yang dilakukan, yang disiapkan. Berikutnya, kebebasan mengemukakan pendapat, tidak ada unsur paksaan. Jadi menurut Yusuf Al-Qaradawi, dia menerima tentang demokrasi. Nah, bagaimana dengan Salim Al-Basnawi? Salim Al-Basnawi, beliau berpendapat demokrasi itu baik, mengandung sisi yang sangat baik, yang tidak bertentangan dengan Islam. Ya, jadi dia memuat sisi negatif yang bertentangan dengan Islam. Sisi baik demokrasi adalah adanya kedaulatan. Jadi menurut Salim Al-Basnawi, bahwa kehadiran demokrasi itu tidak melanggar Islam, ada sisi baik yang dilakukan. Nah, jadi kalau kita melihat ada sisi baik, bukan sisi negatifnya saja, sisi baiknya yang dikandung oleh demokrasi itu sangat mendukung untuk diperbolehkan menurut agama. Jadi karena yang demikian pantas diterima demokrasi. Inilah pendapat para tokoh ataupun para intelektual muslim. Ya, bagaimana dengan kehadiran demokrasi? Ada yang memperbandingkan bagaimana demokrasi dan syuro, seperti tadi yang dikemukakan oleh Yusuf Al-Qaradawi, seperti yang dikemukakan oleh Yusuf Al-Qaradawi, bahwa kehadiran demokrasi dia mengatakan tidak diperkenankannya karena tidak seperti syura. Ya, tidak seperti syura. Yang syura itu adalah kekuasaan itu di tangan Tuhan. Jadi saya ulangi, kalau Yusuf Qaradawi dia menerima, sementara Muhammad Iqbal dia tidak menerima. Muhammad Iqbal tidak menerima, Muhammad Imarah juga tidak menerima, ya. Jadi saya ulangi, Yusuf Qaradawi dia menerima kehadiran Islam. Yusuf Qaradawi, Salim Al-Basnawi juga menerima tentang bagaimana demokrasi. Nah, inilah sebagai kajian materi kita, materi pembelajaran kita hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya kepada kita bersama. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.